Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Baik Mubarok dari kelas D4 ME7A NRP 0320040025. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan tugas mata kuliah reliability dan manajemen perawatan. Sebelumnya, tabel of content dari tugas saya yang pertama ada spesifikasi dari sistem, yang kedua ada failure, yang ketiga ada mood, yang keempat ada effect, yang kelima ada criticality analisis. Spesifikasi sistem. Spesifikasi sistem ini yaitu dari spesifikasi engine yang saya gunakan dan saya analisis yaitu dengan tipe BNW 9850 ME MECDII 50 MEC8 dengan power maksimal 9.960 kW. Silinder yaitu totalnya 6 silinder. Pada tugas topik 10 yaitu yang diberikan menganalisis komponen dari engine yang tergolong dalam integrate atau function. Yang dianalisis pada tugas berikutnya yaitu pada kategori function dengan staf mahasiswa menganalisis tiga komponen dari engine tersebut. Yang pertama, saya menganalisis dari suatu bearing. Bearing yaitu suatu komponen atau rakitan yang mempunyai fungsi untuk menahan atau menopang suatu poros untuk jalan pada penahannya. Selain itu, piring juga digunakan untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara poros yang berputar dengan alasnya atau bagian diam yang menopang poros. Lanjut yang komponen yang kedua yaitu fuel oil pressure booster, yaitu suatu perangkat yang digunakan dalam sistem bahan bakar pada mesin atau pabrik untuk meningkatkan tekanan bahan bakar minyak sebelum masuk ke dalam ruang bakar. Yang ketiga ada starting valve, yaitu suatu komponen dalam sistem mesin yang bertanggung jawab untuk mengatur aliran udara atau bahan bakar ke dalam silinder mesin pada saat proses starting atau penyaluran awal. Pada tugas ini yaitu yang pertama saya menganalisis dari suatu bearing, yaitu menganalisis dari deskripsi fungsinya, kegagalan fungsional, modal kegagalan, efek kegagalan, hingga criticality atau resranking. Untuk deskripsi fungsi dari bearing yang pertama, menstabilkan poros dan mencegah getaran berlebih pada mesin. Untuk fungsi yang kedua yaitu mengurangi gesekan antara dua permukaan yang bergerak satu sama lain. Untuk kegagalan fungsional sendiri, yang pertama tidak mampu menahan atau menyerap getaran pada mesin. Yang kedua, terjadi gesekan antara dua permukaan yang bergerak satu sama lain. Pada moda kegagalan ini saya berpacu pada buku NSC yang pertama yaitu bearing vibration, yang kedua ada fatigue damage. Itu efek kegagalan yang diakibatkan yaitu gesekan antara elemen-elemen bearing meningkat. Yang kedua adalah patah atau kerusakan total pada suatu komponen. Untuk criticality atau ranking, lack of failure, MTTF sesuai dengan project bed yang saya gunakan yaitu bearing 32.000 dengan kategori yaitu ditentukan pada tugas pada topik 14 bahwasannya MTTF yang kurang dari 50.000 kategori lack out of failure-nya 5 sehingga 32.000 kurang dalam kategori 5. Konsekuen of failure yaitu den failure. Untuk safety konsekuen no. Untuk environmental konsekuen juga no. Untuk operational konsekuen yes. Dengan kategori jenis konsekuen kategori konsekuen of failure yaitu A. Ranking sesuai dengan ranking risiko berdasarkan metrik bahwasannya A dengan kategori A5 yaitu tergolong dalam medium. Selanjutnya yaitu komponen fuel oil pressure booster. Deskripsi fungsinya sendiri yang pertama yaitu meneruskan bahan bakar
dengan tekanan tinggi. Misi yang kedua yaitu meningkatkan tekanan bahan bakar dari tinggi bahan bakar. Kegagalan fungsional yaitu tidak mampu mentransfer bahan bakar dengan tekanan tinggi. Yang kedua, tidak mampu mencegah penumpukan endapan karbon pada piston ring dan dinding silinder. Pada kegagalan sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan buku panduan NSPJ, yaitu yang pertama prompt cavitation, yang kedua low net positive suction heat. Untuk efek kegagalan, yang pertama getaran dari dan kebisingan pompa meningkat. Yang kedua, terbentuknya gelombang uap di dalam cairan yang mengalir melalui pompa dan menyebabkan kavitasi. Critically, risk ranking, lack of failure sendiri, MTTF sesuai dengan project guide yang saya gunakan, yaitu 64.000. Untuk kategorinya, pada tugas 2014, yaitu MTTF yang kurang dari 50.000 sampai dengan 100.000, yaitu tergolong kategori 4 hingga 64.000 tergolong dalam kategori 4. Untuk konsekuen of failure, hidden, safety konsekuen, yes, environmental konsekuen, no, dan operational konsekuen, yes, dengan kategori non fatality atau tidak ada kematian. Dalam ranking sesuai dengan ranking risiko berdasarkan medik, bahwasanya C4 dalam kategori high risk sesuai dengan ranking risiko berdasarkan medik. Lalu starting valve. Komponen starting valve memiliki deskripsi fungsi, yaitu yang pertama mengatur aliran bahan bakar pada saat startup. Yang kedua, mengontrol tekanan aliran bahan bakar pada saat startup. Untuk kegagalan fungsional, yang pertama tidak mampu mengalirkan bahan bakar saat startup. Yang kedua, tidak mampu mengontrol aliran bahan bakar. Untuk modal kegagalan sesuai dengan buku NSPJ juga, yang pertama damage valve steam, yang kedua seal leakage. Untuk efek kegagalan, kebocoran fluida di sekitar katup, yang kedua penurunan jumlah cairan atau gas dalam suatu sistem. Ketikali or risk ranking, lack of failure, MTTS sesuai dengan project guide, yaitu starting valve mempunyai nilai 96.000 sehingga tergolong dalam kategori 4. Untuk kejauhan of failure, hidden, untuk safety konsekuen, yaitu yes, environmental konsekuen, yes, dan operational konsekuen, yes. Kategorinya A. Sesuai dengan ranking risiko berdasarkan metrik, bahwasanya A4 tergolong dalam medium risk. Dapat dilihat yaitu gambar ranking risiko, bahwasanya Biring tergolong dalam ranking A5, yaitu medium risk. Lalu fuel oil pressure booster A4, yaitu medium risk juga. Yang starting valve C4, yaitu high risk. Nah, untuk analisis berikutnya yaitu analisis keputusan dan tindakan yang diambil dengan deskripsi tadi. Untuk tindakan yang dapat diambil dari kegagalan tidak mampu menahan atau menyerap getaran pada mesin, yaitu tindakannya melakukan maintenance secara rutin, melakukan penggantian komponen apabila terjadi kerusakan berdiri. Lalu dengan kegagalan yang kedua yaitu terjadi gesekan antara dua atau permukaan yang bergerak sama lain, itu dengan tindakan perawatan, melakukan maintenance rutin dan memeriksa pelumasan yang digunakan untuk bearing agar sesuai dengan standar pada mesin yang digunakan apabila terjadi kerusakan, maka dilakukan penggantian pada.
Lalu yang kedua yaitu peel oil pressure booster dengan melakukan tindakan sesuai dengan kegagalan fungsional. Yang pertama, tidak mampu mentransfer bahan bakar dengan tekanan tinggi. Itu tindakan yang diambil melakukan maintenance rutin dan melakukan pembersihan pada area section. Lalu yang kedua, tidak mampu mencegah penumpukan endapan karbon pada piston ring dan dinding silinder. Itu melakukan maintenance rutin dan penggantian ban. Itu kemudian yang ketiga yaitu starting valve tidak mampu mengontrol tekanan saat menyalurkan bahan bakar. Dengan perawatan tindakan itu melakukan maintenance rutin terutama perumasan pada bodi valve dan melakukan pembersihan pada korosi yang terjadi apabila pembersihan tidak memadai maka dilakukan penggantian valve. Jadi tugas yang saya kasihkan itu tugas yang sudah diberikan selama perkuliahan itu sampai topik 5. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.